Terima kasih banyak ya Pak udah berkenan hadir untuk interview hari ini. Ya. Oke baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa, jadi hari ini saya bersama dengan rekan-rekan saya, Vivian dan Alma. Kami mahasiswa dari Bina Nusantara University akan menanyakan beberapa hal mengenai human research kepada Bapak ya Pak. Oh, siap. Lalu di sini juga ada Sylvia yang akan mendokumentasikan interview kita hari ini dan juga Valencia sebagai notulen. Baik, sebelum kita mulai interviewnya, boleh tolong perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya bisa bersama-sama dalam joint meeting interview dengan HRD ini. Nama saya adalah Awaludin, posisi saya adalah sebagai HRD di Tanjung Mentobi. Tanjung Mentobi ini mungkin udah ada tahu alamatnya di Jalan Hasanuddin nomor 30 Kelurahan Mendawai, Pangkalan Bun. Mungkin itu sekilas perkenalan dari diri saya. Demikian untuk mbak-mbak mahasiswi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita mulai ya Pak interviewnya. Oke. Pertanyaan pertama, dalam perusahaan kan banyak sekali posisi atau peran yang untuk menjalankan perusahaan itu sendiri kan ya Pak. Nah, Betul. boleh tolong jelaskan 2 atau 3 posisi yang ada di PT Tanjung Mentobi beserta garis besar peranannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus dan inspiratif sekali. Di perusahaan itu pada umumnya ada salah satunya ya bagian HRD, Human Resource Development atau departemen itu masing-masing perusahaan itu beda-beda. Ada yang HR aja, ada yang HRD, dan lagi ada yang namanya divisi keuangan. Divisi keuangan ini membawahi termasuk membidangi masalah pajak perusahaan ataupun pajak daripada owner atau pengurus dari perusahaan itu. Sekilas bisa disampaikan divisi keuangan atau departemen keuangan ini ada membawahi berbagai bagian seperti bagian pajak, bagian keuangan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Itu adalah sebagian daripada tugas atau job desk dari bagian atau divisi keuangan. Sedangkan divisi atau bagian atau kita katakanlah departemen HRD itu membawahi atau membidangi bagian karyawan, sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Khususnya di Tanjung Mentobi ini, HRD ini ada beberapa bagian seperti bagian perekrutan karyawan, bagian pembinaan karyawan, itu adalah bagian-bagian yang ada di bawah personalia atau HRD di Tanjung Mentobi ini. Sedangkan untuk perekrutan karyawan ini kita ada semacam mekanisme sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, terutama dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini selalu ada hubungannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Demikian itu mungkin bisa diperluas lagi pertanyaannya mbak-mbak mahasiswi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak sendiri, apa saja kualifikasi yang seseorang dapat miliki dalam proses rekrutmen? Terima kasih. Ini biasanya untuk kualifikasi dalam merekrut yang digunakan itu biasanya kita melihat dulu keperluan dari perusahaan itu, misalnya di bagian keuangan perlu bagian akuntansi. Jadi itu yang kita utamakan dulu. Misalnya sarjana ekonomi jurusan akuntansi atau sekarang ini sarjana akuntansi. Jadi itu yang kita utamakan. Setelah itu nomor 2 adalah
pengalaman. Pengalamannya walaupun dia bukan dari sarjana akuntansi, tapi dia sudah berpengalaman di bidang keuangan, itu bisa kita rekrutmen untuk dijadikan karyawan. Sedangkan yang lain-lainnya itu bisa didukung dengan attitude seseorang itu atau calon karyawan tersebut. Nah, di samping pendidikan, kita juga mengutamakan attitude atau sikap dari calon karyawan tersebut. Jadi itu adalah beberapa atau bagian dari kualifikasi dalam merekrut karyawan untuk perusahaan, atau dalam hal ini adalah Tanjung Mentobi. Demikian dari kualifikasi yang kami gunakan. Jadi ada pendidikan, pengalaman, dan attitude calon karyawan yang bersangkutan. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kesusahan apa saja yang Bapak alami dalam proses rekrutmen ini Pak di perusahaan Bapak sendiri? Oke, terima kasih. Kalau kesulitan dalam perekrutan ini biasanya kita kualifikasi dalam hal pendidikan. Terutama kita di Pangkalan Bun ini perguruan tinggi terbatas. Kita hanya ada satu universitas, satu. Untuk tingkat provinsi memang ada, jadi kita agak terbatas untuk jurusan-jurusan tertentu. Misalnya jurusan budidaya hortikultura, untuk di lokal ini tidak ada. Kita kan bergerak di bidang perkebunan, jadi kita berhubungan dengan masalah pertanian. Kadang-kadang yang spesifikasi jurusan itu agak susah, jadi kita harus biasanya dari Jawa yang agak lengkap jurusannya. Jadi itu salah satu kesulitan dalam rekrut berhubungan dengan pendidikan dan pengalaman. Dan lagi kita masalah komunikasi. Komunikasi kita kadang-kadang kita sudah pasang iklan, misalnya di medsos pasang iklan, tapi kadang-kadang jarang yang buka iklan-iklan yang seperti itu. Jadi kesulitannya dalam hal ini agak relatif. Kadang-kadang disebut kesulitan, kadang-kadang tidak begitu juga sulitnya. Jadi relatif lah masalah kesulitan perekrutan tenaga kerja ini. Demikian Mbak mahasiswi. Baik Pak, terima kasih. Nah, lalu dari masalah tersebut bagaimana cara Bapak atau perusahaan untuk mengatasinya? Kalau untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini biasanya kita menggunakan jaringan, misalnya ada teman, misalnya ini di rekan saya ada ini, misalnya ini Mas Ino nih. Mas Ino dia nanya ke teman-temannya, ada nggak ini yang mau kerja sesuai kualifikasi perusahaan. Jadi kita menggunakan jaringan seperti itu. Di samping menggunakan iklan-iklan di media, baik medsos ataupun media-media yang ada, terutama sesuai dengan lingkup di kota kami Pangkalan Bun ini. Yaitu cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Tapi tadi seperti saya katakan bahwa kesulitan ini sifatnya relatif. Jadi bisa memang benar-benar sulit, bisa juga tidak begitu sulit. Jadi karena sifatnya relatif ini kita sesuai dengan situasi kondisi yang memungkinkan. Jadi itu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini kita menggunakan jaringan dari teman ke teman. Jadi begitu Mbak mahasiswi. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, dalam perekrutan ini apakah ada kegiatan onboarding atau training and development? Untuk saat ini kita kegiatan pas onboarding kita belum ada, tapi kalau training and development atau pelatihan karyawan kita ada, tapi sifatnya baru terbatas untuk karyawan-karyawan tertentu. Misalnya yang membidangi masalah perpajakan keuangan, yang pajak, misalnya ada pelatihan di kantor pajak, kantor KPP, kantor pajak pertama, kita biasa mengikut sertakan. Tapi untuk yang lain-lain kita belum, jadi proses kita untuk di perusahaan kita sambil jalan. Ya, untuk training and development ini kita sambil jalan,
Tapi untuk yang kegiatan pas onboarding belum ada, tapi untuk yang akan datang kita akan usahakan sesuai dengan berjalannya waktu dan perkembangan perusahaan kita. Demikian Mbak mahasiswi. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi dari kami. Sebelumnya saya izin mendokumentasikan ya Pak. Oke, Teman-teman silakan. mungkin posenya bisa ditahan. 1, 2, 3. Oh, baik, Oke. Pak Awal. Sesi dokumentasi tadi menutup interview kita hari ini ya, Pak. Sekali lagi terima kasih kami Bapak sudah berkenan hadir pada interview hari ini. Siap Ya. Mbak mahasiswa. Sampai bertemu di lain waktu, Pak. Selamat siang. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu ya. Terima kasih, Pak. Sukses, sukses. Oke.